Lantas apa dampak pengakuan sejumlah negara Uni Eropa bagi Palestina, terlebih dukungan bagi Palestina meluas di belahan dunia? Kita akan ulas bersama pengamat Timur Tengah Dina Sulaiman melalui sambungan Zoom. Selamat pagi Mbak Dina. Selamat pagi. Ya, semakin banyak negara yang mengakui entitas Palestina sebagai negara. Apa dampak yang paling signifikan untuk perang di jalur Gaza? Ya, dampak yang paling signifikan tentu adalah semakin terisolasinya Israel ya. Selama ini Israel banyak mendapatkan dukungan dari negara-negara Barat, Amerika Serikat dan Eropa Barat. Tapi dengan semakin terbukanya topeng Israel, dunia sekarang melihat betapa Israel betul-betul menginjak-injak hukum internasional, mengabaikan suara dari mayoritas negara di dunia untuk menghentikan genosidanya di Gaza, itu membuat banyak negara akhirnya mengambil keputusan untuk membantu Palestina dengan cara-cara yang mungkin dilakukan. Nah, pengakuan dari 3 negara Eropa ini sangat penting ya, karena kenapa? Karena posisinya sebagai negara Eropa. Diharapkan semakin banyak negara-negara Eropa lainnya yang akan juga memberikan pengakuan kepada negara Palestina, kepada kedaulatan Palestina. Nah, dampaknya di lapangan adalah kita tidak bisa, menurut saya, kita tidak bisa melihatnya secara parsial ya, bahwa ini di front diplomatik ini adalah keberhasilan yang sangat bagus bagi para pendukung Palestina, tapi juga kita tahu ada front-front lain yang juga secara simultan dilakukan oleh banyak pihak yang ingin membantu Palestina, mulai dari boikot ekonomi, kemudian aksi-aksi demo di berbagai negara, dan terutama di negara-negara Barat, aksi demo mendukung Palestina ini sangat besar ya, sangat masif, sehingga buat mereka, negara Barat yang selama ini mengklaim sebagai pendukung HAM dan demokrasi, itu sulit kalau terus bertahan dengan pengabaian atas kejahatan Israel. Dan Ya. kemudian juga di Gaza sendiri, di Palestina sendiri kan kita juga mengetahui bahwa perlawanan bersenjata, gerakan gerilya yang dilakukan oleh para pejuang Palestina itu juga terus berlanjut. Kemudian juga tekanan dari luar, misalnya dari utara Libanon, dari utara Israel ya, dari Hizbullah Libanon, dan kemudian dari di selatan ada Yaman yang juga memberikan tekanan. Nah, itu secara bersama-sama itu mudah-mudahan itu bisa mempengaruhi situasi di lapangan dan Ya. semakin memberikan tekanan kepada Israel agar segera Ya. menghentikan Baik. kejahatannya di Gaza. Baik, Mbak Dina, jadi pengakuan Spanyol, Irlandia, dan juga Norway yang punya tradisi diplomatik kuat dalam perdamaian, Anda optimis ini bisa mendorong negara-negara Uni Eropa lainnya untuk mengakui negara Palestina dan memperkuat langkah di PBB? Iya, tentu saya pikir ini hal yang sangat perlu disambut baik ya, karena ini sesuatu hal yang sebenarnya sulit diduga di tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Karena mereka ini negara-negara yang ya punya hubungan dekat sebelumnya dengan Israel kan gitu ya, dan secara tradisi negara-negara Eropa memang mendukung Israel, tapi situasi hari ini ternyata berubah ya, sehingga mereka mau memberikan pengakuan, dan apalagi tadi juga dikutip oleh Metro TV juga, Prancis pun juga sudah menyatakan bahwa mungkin untuk segera memberikan pengakuan pada kemerdekaan Palestina. Nah, di forum PBB apa yang akan terjadi? Memang untuk menerima Palestina sebagai negara anggota penuh itu kan diambil oleh Dewan Keamanan PBB ya. Ya. Masalahnya sekarang ada Amerika yang memberikan hak veto, yang punya hak veto untuk menolak itu. Nah, kenapa kok Amerika memveto ya? Karena memang kebijakan luar negeri Amerika sangat, sampai hari ini sangat mendukung Israel. Tapi seandainya tekanan terus membesar, mudah-mudahan ini tidak dipakai lagi. Nah, apa dampaknya seandainya ini ya, PBB menerima Palestina sebagai negara full membership ya? Artinya Palestina punya hak untuk melaksanakan pasal 51 PBB, yaitu membela dirinya ketika mendapat serangan dari negara lain gitu kan, dan meminta bantuan dari negara-negara lain, sehingga bisa menjadi collective self defense dari pihak Palestina, sehingga negara-negara lain pun punya hak atau punya payung hukum ketika mau membantu Palestina lebih jauh lagi ya. Selama ini kan bantuan sudah banyak, tapi di bidang kemanusiaan ya, bantuan pangan dan lain-lain, tapi kan di lapangan karena yang punya kontrol adalah militernya Israel, sehingga itu nggak bisa masuk bantuannya. Baik, Nah, baik. mudah-mudahan dengan gelombang ini terus-menerus menjadi bola salju yang bisa
memberikan tekanan yang konkret kepada Israel. Baik, Mbak Dina, 75% suara di PBB mengakui negara Palestina. Namun nampaknya ini belum cukup karena ada negara-negara pemangku global seperti Amerika dan juga Inggris yang belum mengakuinya. Nah, bagaimana cara supaya membuat Amerika ini melunak di tengah ada dukungan dari negara-negara Uni Eropa lainnya terhadap negara Palestina? Saya pikir khusus untuk Amerika Serikat itu tekanannya diberikan ini ya oleh masyarakat Amerika Serikat sendiri. Kita lihat bagaimana gencarnya aksi-aksi demo yang dilakukan oleh masyarakat di Amerika Serikat, bahkan mereka itu mendatangi satu demi satu anggota parlemen gitu ya, bahkan juga di depan Gedung Putih aksi demonya, dan dan buat mereka ini memang sesuai dengan kepentingan rakyat Amerika Serikat sendiri, karena kini mereka menyadari bahwa ternyata APBN mereka itu dipakai gitu ya untuk membiayai sebuah pemerintahan, sebuah rezim di Timur Tengah yang melakukan kejahatan kemanusiaan, sehingga buat mereka ini penting juga ya, artinya menyangkut hajat hidup mereka sendiri, mereka yang seharusnya mendapatkan subsidi, mendapatkan fasilitas publik yang sangat baik, tapi dananya malah dipakai untuk membiayai Israel. Nah, tekanan-tekanan ini saya pikir akan semakin membesar sehingga semoga muncul pemerintahan dalam pemilu gitu ya, muncul anggota parlemen yang membela kepentingan rakyat Amerika Serikat sendiri gitu kan, dan presiden yang terpilih juga mendengarkan suara rakyatnya. Ya. Nah, kemudian dari pihak lain, dari luar ya, misalnya dari Indonesia atau dari negara-negara lain, itu juga bisa melakukan tekanan kepada Amerika melalui langkah-langkah diplomatik ya. Jadi tidak sekedar menyuarakan secara khusus kepada publik gitu ya, tolong hentikan genosida, tapi secara bilateral melakukan tekanan juga kepada pemerintah Amerika Serikat agar menghentikan dukungannya kepada Israel. Baik, jadi ini optimis tadi kalau Mbak Dina katakan akan mungkin negara-negara di Uni Eropa lainnya akan mengakui negara Palestina. Nah, langkah selanjutnya apa Mbak Dina yang kemudian bisa menjadi potensi untuk adanya perdamaian di negara Palestina? Mungkinkah akan membawa Israel ke pengadilan internasional? Dengan kondisi yang hari ini di mana Israel semakin terisolasi, di mana dukungan publik sedunia itu juga semakin besar kepada Palestina, para politisi juga terutama di negara-negara barat ya, baik di Eropa maupun di Amerika juga semakin berani untuk bersuara. Ya sangat mungkin ya bahwa Netanyahu misalnya gitu ya ditangkap sebagai penjahat perang oleh ICC misalnya. Dan bahkan keputusan ICC untuk mengeluarkan surat perintah itu juga sebuah kemajuan yang luar biasa. Tidak pernah ada sebelumnya ada negara yang sahabatnya atau sekutunya negara barat bisa mendapatkan panggilan surat penangkapan dari ICC. Nah, seandainya memang ada negara yang berani melakukan penangkapan tersebut, ya mudah-mudahan ini akan mempercepat terhentinya konflik di Palestina. Dalam hal ini maksudnya mempercepat berhentinya pembantaian atau penindasan atau genosida kepada bangsa Palestina. Baik, terima kasih Mbak Dina Sulaiman, pengamat Timur Tengah sudah bergabung bersama kami di kesempatan Selamat Pagi Indonesia, selamat beraktivitas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.